Senang mendengar ralat atau statement klarifikasi yang disampaikan Profesor Mahfud MD yang menyampaikan bahwa bukan emak-emak yang berdosa melahirkan anak-anak yang tidak beretika dan berakhlak, tetapi kitalah yang berdosa. Jadi bukan emak-emak, tapi kita yang berdosa. Kok kita ini? Oke, bukan partai politik. Teman-teman, saya sedikit ingin membagikan informasi. Ada satu buku yang menarik yang judulnya How to Have a Beautiful Mind. Ya, bagaimana memiliki satu pikiran yang baik ya, yang cemerlang ya. Ini alat bantu untuk berpikir kritis sehingga mampu melihat dimensi-dimensi yang tidak banyak dilihat oleh orang-orang yang tidak mengembangkan seni olah pikir, debat dan diskusi. Kita mau bahas ya soal tadi klarifikasi ralat dari Profesor Mahfud MD yang setelah banyak emak-emak dan juga orang-orang netizen yang menyerang akan statement beliau dan beliau menyampaikan bahwa itu ada konteksnya dan yang beliau maksudkan itu bukan emak-emak atau ibu-ibu yang berdosa melahirkan anak-anak ya, tetapi kitalah yang berdosa. Maksudnya kita yang berdosa ini adalah kita yang membiarkan anak-anak, kitalah yang berdosa yang membiarkan emak-emak itu tidak bisa merawat, melahirkan anak-anak dan merawat sehingga mereka tumbuh sebagai orang yang tidak beretika dan berakhlak karena emak-emaknya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bisa menjanjikan kesejahteraan. Karena itu perlu memberikan pekerjaan kepada emak-emak ya. Jadi saya lagi berpikir, oh sekarang emak-emak yang bekerja ya, bukan bapak-bapak ya. Jadi ini agak sulit. Tapi saya tidak mau memperbincangkan itu, tetapi ya sudah, ini senang ya kita bahwa ada ralat yang disampaikan, sehingga kita sedang tidak berpikir lagi kepada dosa emak-emak, tapi dosa kita semua. Ya saya setuju bahwa kita semua punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab etik untuk bersama-sama membangun bangsa ini, membuat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang semuanya adalah untuk kita semua, untuk rakyat semua, bukan rakyat partai ya, tapi rakyat semuanya, sehingga tujuan negara itu bisa tercapai. Jadi saya sepakat dengan Prof. Mahfud tentang hal kesejahteraan itu. Tapi persoalannya kan di sini logika yang dibangun ini kembali agak sulit ya, perlu diluruskan kembali saya kira Prof ya, bahwa anak-anak yang tidak punya etika dan berakhlak itu sign code pasti akan korupsi. Nah ini muncul lagi satu soal. Jadi kalau selama ini Jokowi dianggap sebagai presiden yang tidak beretika, ya, apakah beliau korupsi? Apakah dengan mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran yang tidak beretika itu pasti korupsi? Apakah Pak Anies dan Caimin yang beretika itu berarti bebas dari korupsi? Apakah Pak Ganjar dan Mahfud yang beretika itu bebas dari korupsi? Nah, ini kan soal di situ. Ada soal di situ yang perlu kita clearkan. Kan tidak mungkin. Kalau Anda dan saya ini tidak beretika, berarti kita korupsi berjemaah. Ini ada logika yang perlu dijernihkan ya, saya kira. Dalam konteks ini saya memandang Prof. Mahfud ya terkena apa yang disebut dengan problem of wrong direction, sindrom salah arah. Artinya ketika kita berada di persimpangan, ya simpang 4 sebut saja, dan kemudian kita memutuskan untuk lurus, kalau perjalanan kita itu salah, dengan cara apapun, ya sebaik apapun kita melangkah atau berkendaraan melintasi jalan itu tetap salah. Kita harus balik arah. Jadi dalam konteks ini saya kira ketika statement kita itu memang salah, ya cukup dengan sederhana katakan saya keliru mungkin di situ, saya minta maaf ya, saya maksudkan ini loh.
bahwa yang kita maksudkan adalah bukan emak-emaknya, tapi kita punya tanggung jawab moral. Kita salah kita kalau tidak mendidik ya masyarakat kita ini untuk beretika dan berakhlak. Kan sampai di situ akan menjadi normal kembali. Tapi kemudian kalau mau mengatakan bahwa kalau kita membiarkan emak-emak itu ya kemudian melahirkan anak dan sibuk bekerja dan kita tidak memberikan pekerjaan yang layak, maka anak-anak akan kehilangan asuhan ya, tumbuh menjadi anak yang tidak beretika dan berakhlak. Bukankah itu mau mengatakan bahwa dengan mempekerjakan emak-emak semua, mereka justru kehilangan ya, kehilangan ya kesempatan untuk merawat dan membesarkan anak-anak. Nah, ini logikanya kemudian agak sulit, agak kacau di situ. Nah, sama yang saya katakan tadi, kalau kemudian orang yang tidak beretika dan berakhlak itu pasti korupsi, ya itu ada benarnya. Tapi kalau kemudian orang kemudian ramai mengatakan Jokowi, Prabowo, Gibran, dan yang lain-lain tidak beretika, kemudian ujungnya adalah korupsi, itu sulit untuk kita cari pembenarannya ya. Bahwa itu adalah bagian yang bisa terjadi, yes. Tetapi kalau pemutlakan saya kira tidak sampai di sana. So saya kira saran kita ke Prof. Mahfud dengan hormat, cukup katakan maksud saya tidak seperti itu. Kalau itu keliru, mohon maaf. Saya kira nilai plus akan ada pada Profesor Mahfud, bukan partai politik.